Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu hari ini adalah banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat 14. Beginilah firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama. Dan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, "Hai hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikian firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan firman-Mu menjadi berkat.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah perumpamaan orang Batak mengatakan, haci tangan mulak majalo, humacitan roha mulak mengaleong. Sakit rasanya hati kita ditolak ketika kita meminta sesuatu dari kawan kita, tapi lebih sakit rasanya ketika pemberian kita ditolak oleh seseorang. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, yang senang ketika permintaannya ditolak? Pasti hati kita akan sakit. Lebih sakit lagi kalau pemberian kita yang begitu tulus dan ikhlas ditolak oleh orang lain. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, betapa sakitnya hal yang baik, yang rencana kita untuk menolong dia, untuk memberikan yang terbaik, ternyata ditolak. Apa yang terjadi dalam hati kita? Ada orang mungkin akan dendam membalas, ada orang mungkin akan sakit hati sepanjang hidupnya. Itulah kalau pemberian kita ditolak. Demikian yang terjadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam khotbah hari ini. Mengisahkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ketika pelaksanaan perjamuan telah tiba dan segala sesuatu yang dibutuhkan, keperluan untuk pesta telah tersedia, maka sang raja menyuruh para hambanya untuk mengundang orang-orang percaya, untuk mengundang orang-orang datang ke pestanya. Ternyata Bapak Ibu, mereka tidak datang. Mereka berdalih membuat 1000 macam alasan. Sudah marsidalian untuk menolak supaya tidak datang ke pesta perjamuan itu. Bahkan ada yang menangkap, menyiksa, dan membunuh para hamba yang disuruhnya itu. Hati siapa enggak marah? Coba Bapak Ibu. Coba dulu kita bayangkan ketika kita menyediakan sebuah pesta besar, pesta ujuk, pesta kawin. Kita undang tamu kita, ternyata enggak ada yang datang. Satu pun enggak ada yang datang. Bahkan yang kita suruh ditangkap dan dibunuh. Siapa enggak marah? Demikianlah Yesus dalam hal ini, Tuhan Allah, ketika undangan tidak datang, pesta harus terlaksana. Raja itu menyuruh hambanya lagi untuk pergi. Undanglah semua orang-orang yang di jalan. Siapa yang kau jumpai, undanglah itu supaya datang ke pestaku. Itulah kata raja. Maka semua orang berdatangan. Akhirnya lokasi pesta, tempat pesta penuh, berduyun-duyun. Semua takjub dan heran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, kisah raja yang memanggil undangan adalah memanggil kita untuk datang ke persekutuan Tuhan. Masuk dalam persekutuan surgawi untuk menerima kasih-Nya yang tentunya adalah anugerah semata. Raja tidak mengharapkan apa-apa dari undangan itu. Raja tidak mengharapkan tupak atau mengharapkan pemberian. Raja hanya memberikan kasih anugerah, tapi malah undangan tidak datang. Kita dulu Bapak Ibu, kalau kita diundang, robe hamu amanginang, undang buah kamu agiaha, hola mangalang itu kita. Siapa enggak mau datang? Apalagi aku dan Bapak Ibu pasti datang semua. Tapi dalam kisah ini tak ada yang datang. Justru orang-orang di jalan itulah, orang-orang yang tidak punya keluarga, orang-orang jahat, semua yang dijumpai diundangnya untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Sebagaimana kisah Allah nyata dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini juga dapat kita saksikan bahwa raja itu tidak hanya sekedar mengundang, tapi juga memanggil satu persatu. Raja itu untuk mengundang tamu-tamu tidak memberikan undangan, tidak memberikan dari orang-orang, tapi langsung satu persatu diundangnya.
supaya dengan harapan supaya semua bersukacita menghadiri pesta yang disediakan raja. Kisah ini Bapak Ibu adalah untuk kita orang Kristen di zaman sekarang ini. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu di tempat ibadah, di pertangyangan, persekutuan yang diadakan oleh gereja, termasuk Huria Kristen Indonesia, HKI kita si Borboron yang kita cintai. Tapi kenyataan Bapak Ibu yang kita lihat di zaman ini, dari nats ini Bapak Ibu ada dua sikap yang tidak menghargai undangan yang dibuat raja itu. Pertama, ada alasan untuk menolak undangan itu, pergi ke ladang. Dalam bahasa Batak dibilang laut hauma. Sikap ini menggambarkan perlunya kebutuhan, perlunya masalah perut, perlunya kebutuhan hidup, dan mengurus usaha. Itulah gambaran yang dipakai orang-orang menolak undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah sikap yang menciptakan alasan mempertahankan ego. Tidak datang ke gereja dan persekutuan lainnya hanya karena tidak senang dengan pengkhotbah, dengan penatua, atau dengan seseorang yang ada di gereja itu. Itulah alasannya untuk tidak datang ke gereja. Mulai bagi ada perkataan orang, ngapain ke gereja? Nanti nambah dosa, katanya. Si bolu seniban non, melorotu gereja. Itulah alasan ego, perasaan pribadi untuk menolak supaya tidak datang persekutuan di gereja. Sikap pembayaran kebutuhan hidup ini juga memperlihatkan seakan-akan kedekatan kita dengan Tuhan adalah suatu yang merugikan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekarang rugi di gereja. Habis tiki, uang habis, durung-durung pelean habis. Ngapain ke gereja? Ke gereja juga nggak kenyang. Dan bosur ibadah mar minggui nak kasolma. Itulah yang sangat miris Bapak Ibu, alasan di zaman sekarang ini. Ibu haro bayano martangyang, anggo malebu tua. Bagaimana kita berdoa dan bersekutu kalau kita lapar? Itulah alasan orang yang miskinnya aku tunggu kaya laku maka datang ke gereja. Bagaimana aku datang ke gereja? Anakku masih kecil. Bagaimana aku datang ke gereja? Usahaku nanti kemana? Siapa ngasih B2 aku ini makan nanti? Siapa ngasih ini makan? Nggak usahlah ke gereja. Itulah sikap zaman sekarang untuk menolak bersekutu dengan persekutuan dengan Tuhan. Demikian dengan alasan sibuk bekerja. Seolah-olah perjalanan hidupnya tidak Tuhan yang mengatur. Banyak orang sekarang merasa, mohon izin ya, ada urusan kantor. Mohon izin ya, masih di kantor. Padahal tugas itu adalah tugas mulia dari Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk melakukan firman Tuhan. Tapi dia menolak karena pekerjaan. Banyak Bapak Ibu sekarang ini. Hati yang menginang. Sama halnya dengan kami, para pengkhotbah, para penatua, punya alasan banyak supaya tidak datang bersekutu dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa semua dalam kehidupannya itu adalah pemberian Tuhan. Sudah dari ngulut tahu saya debata. Jangan takut Bapak Ibu, unang mabiramu. Kalau memang kita betul-betul percaya kepada Tuhan, Dia akan mencukupkan apa yang ada pada kita. Tapi yang kita lihat Bapak Ibu, zaman sekarang ini, kita lihatlah para pekerja. Mereka bekerja 24 jam satu hari. Kurang bagi dia rasanya. Tapi 1 jam pun sama Tuhan tidak ada waktunya. Kita bayangkan Bapak Ibu, di gereja kita hanya sekali seminggu datang ke gereja. Tapi apa yang kita lihat Bapak Ibu, lebih banyak orang
yang duduk di luar sana daripada duduk dengan Tuhan bersama-sama di tempat ibadahnya. Itulah yang terjadi di hari sekarang ini Bapak Ibu, di zaman sekarang ini. Sibuk bekerja dan mencari uang hingga lupa bagi Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Pertanyaan dohita hakai si borboron setiap hari Minggu pulang gereja. Maaf Jo, amang uluan kami masih ada pekerjaan arisan marga kami. Arisan marga Sitorus kami aku pula di situ bendaharanya, maaf dulu nggak pertanyaan di gereja. Itulah alasan supaya tidak menghadiri persekutuan gereja. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan orang Kristen zaman sekarang menolak tidak datang beribadah, yang pertama tadi adalah kesibukan untuk mencari nafkah, sibuk dengan urusan usaha. Yang kedua, undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Semua yang datang tadi ke pesta, ada di antara mereka yang tidak memakai pakaian pesta. Itu artinya Bapak Ibu, dari antara para tamu yang dipanggil, yang datang ke pesta, ada yang tidak menghargai yang punya pesta itu. Yaitu tidak memakai pakaian pesta. Kita ingat dulu Bapak Ibu, ketika kita ada pesta kawin, pakaian kita pakaian apa? Ketika kita melayat ke tempat duka, pakaian kita pakaian apa? Artinya dalam etikanya pun sudah selayaknya kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan acara yang kita ikuti. Hati manginang terlebih PPR HKI. Ini persiapan untuk untuk shooting. Apa persiapan kita? Tentu seragam pakaian yang cantik dan indah. Bibir juga dipoles. Hati manginang hati. Yang kemarin bibir masak-masakon, sekarang manis dan indah. Karena persiapan untuk ibadah. Yang kemarin kaki masak-masakon, sekarang dibikin hembody supaya mulus dilihat Tuhan. Jadi ada persiapan. Segala sesuatu ada persiapan. Supaya Tuhan senang. Dan HKI si Berboron menyambut hal ini dengan luar biasa. Untuk berita sukacita bagi semua dunia, khususnya bagi umat HKI. Amin. Itulah HKI si Berboron. Kami nggak nyangka begini persiapan HKI si Berboron dalam memberitakan firman Tuhan lewat kidung pujian, lewat doa dan lewat ibadah kita hari ini. Semoga HKI si Berboron semakin diberkati Tuhan. Amin. Demikian juga saudara kami, kru dari NTP, memberikan kesempatan bagi HKI si Berboron untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, khususnya ke seluruh HKI. Semoga NTP dan krunya semakin maju dan sukses. Banyak umat Kristen yang datang dan menerima panggilan Yesus, namun ternyata ada juga yang berpura-pura. Mudah-mudahan di antara kita enggak ada yang marsipalesem datang beribadah. Amin. Enggak ada satupun jemaat HKI si Berboron yang datang beribadah hanya berpura-pura. Semua sungguh-sungguh hanya menyembah nama Tuhan. Amin. Dan itulah kita hari ini. Banyak kita lihat Bapak Ibu di luar sana datang beribadah. Ada juga dari antara banyak orang beribadah, ada juga di antara mereka seperti ke pesta tadi tidak mengenakan pakaian pesta. Itu artinya dia datang hanya untuk melihat situasi. Supaya kulihat dulu bagaimana syutingnya HKI si Berboron katanya. Enggak beribadah dia datang. Dilihatnya lah ada yang silap. Sia-sia do HKI si Berboron. Sia-sia do badak nginatai. Sia-sia cantiknya. HP lagunya marsalan katanya. Itulah orang
yang datang tidak berpakaian pesta. Tapi yang datang berpakaian pesta ke pesta itu, yang datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang dipuji, dan dia datang ke gereja untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemunafikan, apalagi zaman sekarang, sudah merajalela. Setiap tempat, setiap wilayah, sudah jarang kita dengar, sudah jarang kita lihat orang yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Banyak gereja juga sekarang ada yang berpura-pura datang ke gereja. Apalagi itu pesta tiap inang, hanya datang saja. Kalau orang Batak datang ke pesta, tidak tahu dia ada Batak itu. Dia datang ke pesta hanya martabul minum tuak. Dari datang sampai pulang dia di kedai tuanya dia duduk. Pulang dia ke kampung, mabalabal, goyang-goyang, mundur maju. Pulang dia dari pesta, bukan hasil pesta yang dibawanya. Kita tanya yang datang ke pesta, apa tadi perjabaran di pesta itu? Enggak tahu aku. Ikuri dua unakin katanya. Demikian juga orang ke gereja. Banyak orang datang ke gereja, pulang enggak bawa apa-apa. Dia malah menghakimi setelah pulang dari gereja. Malah tambah banyak yang tidak diinginkan. Dan seperti itulah tadi orang yang tidak berpakaian pesta. Panggilan mengikut Yesus menuntut kesungguhan kita dengan sepenuh hati. Tuhan tidak mengharapkan kita mengikuti panggilannya dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Karena Tuhan tidak ingin dibandingkan dengan dunia. Sementara dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi enggak perlu kita menginang banyak alasan ketika Tuhan memanggil kita bersekutu. Percayalah, Anda nanti akan menyesal. Kesempatan yang indah diberikan Tuhan kepada kita. Suara Tuhan memanggil kita, datanglah anakku, semua telah tersedia. Kalau kita menolaknya, ingatlah penyesalan pasti akan datang nantinya. Jadi sebelum menyesal, dengarlah, bukalah hatimu. Supaya Tuhan itu selalu ada dalam hatimu. Coba kita ingat dulu daun lalang. Pernah dengar ri? Coba dulu pegang daunnya. Longgar tanganmu, tarik, tanganmu akan berdarah. Tapi kalau kuat kau pegang, pasti lalang itu yang patah. Itulah yang dikatakan bahasa Batak, golom ria-ria. Dipegang tapi enggak sepenuh hati. Demikianlah kita tentang firman Tuhan ini. Kalau kita setengah hati, kalau kita berpura-pura, akibatnya akan dihukum Tuhan. Akan dicampakkan kegelapan yang luar biasa. Tanpa kesungguhan, mulu kolom ria-ria hita. Namar Tuhanon, Bapak Ibu, sia-sialah hidup kita. Dan penderitaanlah yang ada sama kita. Coba kita ingat dulu Bapak Ibu, berapa kali Tuhan memanggil kita. Berapa kali gereja memanggil kita. Supaya kita bersekutu di gerejanya. Supaya kita ikut pertanyaan. Bahkan zaman ini sintua pun ada enggak ikut pertanyaan. Sintua pun ada enggak ikut ke gereja. Bagaimana dengan jemaat Bapak Ibu? Bagaimana dengan orang-orang yang di pinggir jalan? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Dan itulah harapan Tuhan kepada kita hari ini. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita hari ini. Jangan banyak dali. Unang godako marsidalian. Asa unang marsidalian di bata. Mengalih pasu-pasuna tuho. Jangan banyak ulah. Jangan banyak alasanmu. Supaya Tuhan juga gak banyak alasan untuk memberikan kita berkat. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita menjadi yang terpilih di antara orang-orang yang dipanggil. Una kolana jauh hitamang. Padahal kita gak terpilih. Kan sakit rasanya. Dipanggil 1000, tapi nama aku gak ada. Kita dipanggil kepala desa. Semua warga desa Siporporon tanggal sekian datang ke kantor. Berkumpul di sana. Lihat nama masing-masing di situ. Semua datang dipanggil. Tapi dilihat namanya, enggak ada nama aku bah.
akhirnya kecewa. Kayak gitulah Tuhan kalau memanggil kita. Supaya namamu ada tertulis. Supaya nama kita ada tertulis dalam panggilan Tuhan itu. Maka datanglah dengan sungguh-sungguh. Bersekutulah dengan Tuhan. Supaya engkau juga dapat berkat yang berkelimpahan. Supaya kita juga diberkati. Dan kita juga dipakai menjadi saluran berkat. Menolong orang-orang yang lemah. Menolong orang-orang yang miskin. Yang somardia-hadiah. Yang tidak ada keluarga. Supaya kita juga semakin bersukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita diingatkan Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita mendengar dengan hati. Jangan cuma mendengar dengan telinga. Karena ada orang tidak mendengar dengan telinga, tapi hatinya luar biasa. Tapi ada telinga kita dua, mari kita pakai telinga dengan hati. Lebih berharga Bapak Ibu, kalau kita pakai hati kita ini mendengar. Mendengar dengan hati berarti melakukan dalam hidupnya. Dan itulah orang yang dipilih Tuhan. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit orang yang dipanggil. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian firman-Mu berkatilah. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan, ya Allah kami, atas segala cinta kasih-Mu yang selalu setia menyertai kami hingga saat ini. Khususnya Tuhan yang memberikan kami kesempatan yang indah ini untuk bersekutu dengan firman-Mu, untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan di tempat ibadah ini, memuji memuliakan nama-Mu dan bersekutu dengan firman Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan Engkau berikan kami kesempatan yang indah untuk melantungkan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk berdoa mohon pengampunan Tuhan dan mendengar firman Tuhan menjadi bekal hidup kami. Tuhan kami yang baik, hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang hari ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang kudus memberkati mereka, memberkati obat yang mereka makan, hingga mereka Tuhan bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga kami berdoa buat saudara kami Tuhan, yang hidup dalam keadaan duka. Mari Tuhan Engkau hibur mereka, supaya mereka juga bersukacita, seperti kami bersukacita pada saat ini. Dan buat saudara kami Tuhan yang saat ini bersukacita, limpahkan sukacita itu bagi mereka Tuhan. Dan tunjukkan bagi mereka bahwa sukacita itu semua adalah bersumber daripada Tuhan.
supaya mereka juga Tuhan semakin bersukacita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang hadir pada saat ini untuk mengikuti ibadah kebaktian kami. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami Tuhan, dimanapun profesi kami, dimanapun pekerjaan kami. Terkhusus Tuhan, saat ini kami berdoa buat saudara kami Tuhan, buat NTP dan krunya, supaya mereka juga Tuhan semakin bersukacita, memberikan pelayanan terbaik bagi gereja-Mu, menyiarkan berita-berita Injil-Mu Tuhan ke seluruh dunia, khususnya Indonesia dan Huria Kristen Indonesia. Berikan mereka Tuhan kesehatan, supaya mereka semakin dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kami tak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami semakin dilayakkan menerima anugerah-Mu, dan semakin dilayakkan menjadi putra-putri-Mu, dan semakin dilayakkan menjadi saluran berkat-Mu ke seluruh dunia dan keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.